Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kesimpulan Hidup. Sebelum ke pembahasan, sudah semestinya kita berdoa, semoga Allah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita dan mengajarkan kita ilmu yang berguna baik di dunia maupun di akhirat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagian orang ada yang mempertanyakan kejanggalan kisah Isra Mi'raj, dikarenakan menurut mereka, Masjid Al-Aqsa pada waktu tersebut belum dibangun. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Maha Suci yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkati sekelilingnya, agar diperlihatkannya dari tanda-tanda kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, Maha Melihat. Ayat tersebut mengisahkan tentang Isra, yaitu Allah memperjalankan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Isra Mi'raj terjadi pada tahun pertama sebelum hijrah, yaitu antara tahun 620 sampai 621 Masehi. Sumber Wikipedia. Kita mulai dengan sejarah pembangunan Bait Allah atau Bait Suci atau Bait Al-Maqdis yang kerap digunakan untuk merujuk Masjid Al-Aqsa di kota Yerusalem, Palestina. Pada Alkitab disebutkan bahwa Salomo atau Nabi Sulaiman alaihissalam membangun tempat yang menjadi pusat ibadah Bani Israel, yang disebut Bait Suci di kota Yerusalem, Palestina, sekitar tahun 957 sebelum Masehi. Pada tahun 587 atau 586 sebelum Masehi, Kekaisaran Babilonia baru di bawah Nebukadnezar II menduduki kawasan Palestina dan menghancurkan bait suci tersebut. Kekaisaran Babilonia baru runtuh dan digantikan Kekaisaran Akhemeniah. Pada tahun 538 sebelum Masehi, Kaisar Akhemeniah, yaitu Koresi Agung, mengeluarkan surat yang mengizinkan Bani Israel kembali ke Palestina dan membangun bait suci yang kedua pada tempat yang sama. Jadi konstruksi dimulai tahun 535 sebelum Masehi dan pembangunannya selesai tahun 515 sebelum Masehi. Pada tahun 129 sampai 139 Masehi, di bawah kepemimpinan Kaisar Hadrian, terdapat sebuah koloni Romawi di kota Yerusalem. Dan kota Yerusalem dirubah namanya menjadi Aelia Capitolina. Sekitar tahun 70 Masehi, terjadi perang antara Yahudi dengan Romawi, dikarenakan pemberontakan Yahudi di Provinsi Yudea terhadap Kekaisaran Romawi. Perang berakhir setelah Legiun Romawi mengepung dan menghancurkan pusat pemberontakan di Yerusalem atau Aelia Capitolina, serta menaklukkan benteng-benteng Yahudi lainnya. Pada saat itu, Bait Suci yang kedua kembali dihancurkan. Sumber Wikipedia. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, umat Islam menaklukkan Yerusalem atau Aelia Capitolina dari Romawi pada sekitar tahun 637 sampai 638 Masehi dan mengganti namanya menjadi Ilia. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Masjid Al-Jami Al-Aqsa atau Al-Jami Al-Qibli pertama kali dibangun. Masjid Al-Jami Al-Aqsa atau Al-Jami Al-Qibli adalah salah satu bangunan utama yang terdapat dalam kompleks Masjid Al-Aqsa. Bagian selatan dengan ciri khas kubah hitamnya, kubah timahnya yang berwarna abu-abu. Al-Jami Al-Aqsa sering dianggap sebagai Masjid Al-Aqsa itu sendiri, walaupun sesungguhnya nama
Masjid Al-Aqsa merujuk kepada keseluruhan kompleks yang di dalamnya terdapat beberapa bangunan penting seperti Al-Jami Al-Aqsa itu sendiri, Kubah As-Sakrah, Mushola Al-Marwani, Kubah Al-Miraj, Kubah Al-Sisilah, Kubah An-Nabi, dan bangunan-bangunan lainnya. Sumber Wikipedia. Quran Surat Al-Isra ayat 1 dianggap berkontradiksi dengan sejarah, karena ketika peristiwa Isra Mi'raj pada tahun 620 sampai 621 Masehi, belum ada masjid atau bangunan pada tempat tersebut, karena pada tahun 70 Masehi, Bait Suci dihancurkan, dan bangunan Masjid Al-Jami Al-Aqsa baru dibangun setelah Nabi Muhammad SAW wafat, yaitu pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Kita coba menjawab pertanyaan tersebut. Istilah masjid secara harfiah bermakna tempat sujud. Sekarang kita coba baca sebuah hadis. Telah menceritakan kepada kami Yakub, telah menceritakan kepada kami ayahku dari Ibnu Ishaq, telah menceritakan kepadaku Sulaiman Al-Amasi dari Mujahid bin Jabir Abu Hajjaj, dari Ubaid bin Umair Al-Laisi, dari Abu Dzar, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, aku diberi 4 hal yang tidak diberikan kepada seorang nabi pun sebelumku. Aku ditolong dari rasa takut sehingga musuhku dijadikan takut sepanjang perjalanan 1 bulan. Bumi seluruhnya dijadikan masjid dan tempat yang suci bagiku. Dihalalkan ghanimah untukku yang tidak pernah dihalalkan kepada seorang pun dari nabi sebelumku. Dan aku diutus kepada orang berkulit merah maupun hitam, serta dikatakan kepadaku, memohonlah, pasti kamu akan diberi. Maka hal itu aku sembunyikan sebagai syafaat kepada umatku, dan dia pasti akan kalian dapatkan atas izin Allah bagi siapa yang bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, sedang dia tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Al-Amasi berkata, Mujahid berpendapat bahwa yang merah itu adalah golongan manusia, dan yang hitam itu adalah golongan jin. Hadis riwayat Musnad Imam Ahmad nomor 163. Walaupun ketika peristiwa Isra Mi'raj di Yerusalem, tepatnya di Masjid Al-Aqsa, belum ada bangunan masjid, atau hanya terdapat puing-puing, ataupun terdapat bangunan ibadah agama lain, dan Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat di sana, tidak terjadi kontradiksi karena berdasarkan hadis tersebut, bumi seluruhnya dijadikan masjid dan tempat suci baginya. Dan yang dibangun pada masa Khalifah Umar bin Khattab adalah Al-Jami Al-Aqsa atau Al-Jami Al-Qibli. Al-Jami Al-Aqsa sering dianggap sebagai Masjid Al-Aqsa itu sendiri, walaupun sesungguhnya nama Masjid Al-Aqsa merujuk kepada keseluruhan kompleks yang di dalamnya terdapat beberapa bangunan penting. Seperti misalnya Masjidil Haram yang berada di Makkah, tidak hanya Ka'bah saja, tetapi terdapat juga Hajar Aswad, Bukit Safa, Bukit Marwa, Makam Ibrahim, dan Sumur Jam-Jam. Jadi kata Masjidil Aqsa pada Quran Surat Al-Isra ayat 1 merujuk kepada keseluruhan kompleks, yang termasuk di dalamnya Masjid Al-Jami Al-Aqsa atau Al-Jami Al-Qibli. Wallahu a'lam bishawab. Untuk lebih jelasnya silahkan lihat pada ilustrasi berikut. Masjid Al-Aqsa adalah kompleks yang di dalamnya terdapat beberapa bangunan. Dan Masjid Al-Jami Al-Aqsa atau Al-Jami Al-Qibli adalah termasuk bangunan masjid yang berada di kompleks Masjid Al-Aqsa. Sebagai kesimpulan, tidak ada kontradiksi antara sejarah dengan Quran Surat Al-Isra ayat 1. Terima kasih telah menonton video ini. Maaf jika pembahasannya masih banyak kekurangan. Sudut pandang setiap orang berbeda. Silakan jika Anda mau menulis komentar, saran, atau kritik. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.